Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini, saya akan melakukan sebuah analisis bahasa dari pidato salah satu tokoh besar di Indonesia yang biasa kita kenal sebagai B.J. Habibie. B.J. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga dan juga dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Pidato yang saya analisis ini berjudul Pidato Kebangsaan B.J. Habibie yang berdurasi lebih dari 10 menit dan berisi tentang pesan kebangsaan, cinta tanah air, dan pentingnya ilmu pengetahuan teknologi. Dalam pidatonya, B.J. Habibie ini menyampaikan beberapa poin penting. Yang pertama, pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, peran generasi muda dalam menjaga NKRI. Yang ketiga, urgensi pendidikan dan inovasi teknologi untuk kemajuan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah penduduk di dunia ini sudah berkisar 7 miliar orang. Kebijaksanaan seseorang atau manusia tergantung dari masukannya. Karena itu ada pepatah bahasa Inggris yang mengatakan garbage in, garbage out. Secanggihnya manusia itu, kalau masukannya itu salah semua, outputnya salah, keliru. Kita menghadapi suatu kenyataan bahwa teknologi memungkinkan masuknya kejadian-kejadian di ruangan kehidupan tiap masyarakat tanpa bisa dihentikan. Masukan-masukan itu merupakan informasi yang benar-benar mencerminkan kejadian sesuai dengan perilaku manusia tersebut, atau masukan yang direkayasa. Masukan ini memasuki ruang kehidupan dari tiap keluarga di muka bumi ini. Di Indonesia lihat aja, yang mempunyai smartphone berapa banyak. Kemajuan Indonesia. Yang keempat, ada semangat nasionalisme dan keikhlasan dalam berkarya. Sekarang, mari kita analisis apakah pidato Bapak B.J. Habibie ini sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Saya membaginya ke dalam beberapa aspek. Yang pertama, kita akan membahas struktur kalimat. B.J. Habibie menggunakan struktur kalimat yang baku dan juga efektif. Meskipun kadang terdapat pengaruh gaya tutur khas beliau yang sedikit campuran antara Indonesia dan gaya tutur Eropa. Contohnya pada video berikut. Satu bahasa. Sehingga saya bisa berada di sini, walaupun saya berdiskusi tadinya bahasa Jerman, tadinya bahasa Inggris, saya dengarkan Indonesia, tapi itu bahasa. Tapi saya bicara dengan masyarakat saya dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, pemilihan kata atau diksi. Kosakata yang digunakan ini cukup resmi dan juga ilmiah.
namun masih bisa dipahami oleh masyarakat luas. Peradaban Indonesia itu berakar pada yang tadi saya katakan masyarakatnya. Karena itu saya sampaikan juga LIPI harus mengadakan analisa bahwa yang kita butuhkan adalah kembali back to basic, garis besar haluan negara. Beliau juga menggunakan istilah motivasional seperti cinta tanah air, terus berkorban untuk bangsa, dan juga berinovasi. Selanjutnya kita akan membahas penggunaan ejaan dan tanda baca dalam pidato ini. Meskipun kita menganalisis dari pidato lisan, inovasi beliau ini sangat tepat dan juga jelas, seolah-olah membaca teks dengan tanda baca yang sesuai. Ini menunjukkan kemampuan komunikasi beliau yang sangat baik. Analisa bahwa yang kita butuhkan adalah kembali back to basic, garis besar haluan negara. Itu garis besar haluan negara bukan orde baru. Waktu orde baru didirikan belum ada GBN. Tanyanya Pak Marlim, yang masih hidup, saya dan Pak Marlim dan timnya kita bekerja keras untuk menyusun garis besar luar negara sampai terjadi. Sekarang itu harus dikembalikan, tapi berakar pada mana? Ada garis besar haluan daerah. Kenapa? Daerah udah diberi otonomi. Otonomi daerah dia punya nilai-nilai berkembang sendiri. Ya, sistem pembudayaan berkembang. Sistem pendidikan berkembang. Kita harus perhatikan kehidupan di dalam keluarga-keluarga. Dari Sabang sampai Merauke. Jadi pemerintah itu harus memikirkan kualitas kehidupan untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan agama yang bersih positif dan bersih positif pula dengan pendidikan sehingga terampil itu harus diberikan perhatian bukan saja pada anggaran, bukan anggaran untuk buat spending kemana, tapi you have to go to the detail. The devil is in detail. Dan itu bukan hanya LIPI bisa makronya, tapi yang di daerah-daerah itu harus diperhatikan, bukan stop di situ. Dan yang keempat, kita akan membahas tentang kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia. Pidato Bapak B.J. Habibie bisa dikatakan sangat sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dia menyampaikan ide secara runtut, tidak menggunakan kata-kata kasar, dan sangat memperhatikan norma kesantunan berbahasa. Kesimpulannya, pidato dari Bapak B.J. Habibie ini sangat layak dijadikan contoh dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Selain itu, isi pidatonya juga sangat inspiratif dan relevan dengan kondisi bangsa kita saat ini. Iya, yang namanya peranan wanita bukan peranan wanita. Dia harus memperhatikan bahwa proses pembudayaan dalam keluarga itu berfungsi. Proses pendidikan berfungsi. Karena itu saya dalam orasi di Universitas Pendidikan Indonesia, saya sampaikan ini harus disempurnakan. Harusnya menjadi Universitas Pendidikan dan Pembudayaan Indonesia. Ya, jadi saudara-saudara, nanti tanya aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tidak terasa ternyata kita sudah membahas pidato yang sangat edukatif. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like,
Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.